Pemilu Presiden 2024 sudah tuntas digelar. Namun, potensi sengketa pemilu mengemuka, mengiringi gaduh tudihan sejumlah pelanggaran yang mewarnai pesta 5 tahunan itu. Suara miring itu mengiringi hasil hitung nyata Komisi Pemilihan Umum KPU yang sejauh ini memperlihatkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka melesat jauh meninggalkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Di tengah proses penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum yang belum selesai, wacana hak angket untuk mengusut pelanggaran pemilu 2024 mengemuka. Adalah calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengusulkan desakan menggunakan hak angket tersebut dan meminta partai pengusungnya PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket di Senayan. Namun, berkaca dari dinamika politik terkini, penggunaan hak angket sebagai jalur penyelesaian dugaan pelanggaran pemilu 2024 rasa-rasanya tidak akan mudah. Mengingat permasalahan perselisihan sengketa pemilu seharusnya diselesaikan secara hukum, yakni melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Tim TV One mengabarkan. Nah, kita langsung saja mungkin membahas hal ini. Kalau tadi kita sudah melihat kan redaksi kita menyoroti hal ini juga. Apa? Nah, sudah hadir di tengah kita di studio kita. Anda sudah bisa melihat wajah-wajah bapak-bapak yang sudah hadir. Terima kasih bapak-bapak. Saya perkenalkan satu persatu, ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jakarta Timur. Udah Bang, udah selesai Bang. Udah ya. Udah selesai Bang. Udah bukan kampanye lagi ya? Iya Bang. Iya kan? Ya, saya nggak tahu kalau Muhammad Iqbal akan menyebut juga seperti itu nggak? Politisi PKS. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waduh, dan juga ada Profesor Andi Muhammad Asrun. Beliau ini adalah Guru Besar Hukum Universitas Pakuan Bogor. Selamat pagi. Assalamualaikum, Prof. Prof. Hasrul. Dan juga Mas Syarwi. Nyarwi Ahmad. Selamat pagi. Nyarwi. Satu Sarwi, satu Nyarwi, ada dua tuh. Ini Nyarwi Ahmad. Iya. Selamat pagi, Mas Nyarwi. Komunikasi politik dari UGM Jogja. Ya, Oke, nampaknya kalau mengenai sengketa pemilu jalur MK atau hak angket, saya mau langsung nanya ke Mas Iqbal. Iya. Mas Iqbal, kalau kita dengar dari kubu 01 ini kan 3 dari partai pendukungnya kan sudah 3 sekjen partai pendukung kan sudah menyatakan nantinya juga akan mendukung bagaimana langkah dari PDIP kalau memang benar-benar merealisasikan. Sejauh ini sudah seperti apa? Ya, saya kira saat ini kita melakukan komunikasi dengan berbagai pihak ya, termasuk mengumpulkan bukti ya. Apalagi DPR hari ini masih masa reses, tetapi komunikasi luar biasa. Kemarin pimpinan partai sudah bertemu Pak Surya Paloh, Habib Salim, ya, Caimin, ya. Jadi kita solid sebenarnya mendukung hak angket ini. Kenapa akhirnya mengambil hak angket? Ya karena banyak sekali laporan-laporan yang tidak diproses. Politik uang bertebaran dibiarkan. Penggunaan aparatur negara tidak diproses. Kalau ditanya, apa buktinya aparatur negara? Penggunaan Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier TNI aktif, tituler. Tapi hadir dalam acara politik. Oke. Nggak boleh itu. Tapi kan ada jalur hukum lewat MK. Konstitusi jalur. Nah, itu juga jalan. Oke. Itu juga jalan, silakan saja. Itu kan konstitusional, belum Mbak? Konstitusional nggak, Mbak? Ya, lebih kurang lah. Nggak, artinya begini, adakah mungkin niatan lain begitu dari langkah yang akan dilakukan di DPR menggunakan hak angket ini? Karena kalau yang saya baca dari beberapa analis-analis, ada Prof. Asrun juga di sini, mengatakan ruang dan koridornya itu sebetulnya adanya untuk konteks suara mungkin di Bawaslu, untuk konteks hasil pemilunya bisa nanti sengketanya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Jangan-jangan ada alasan lain, jangan-jangan. Ya, saya kira itu kan haknya anggota DPR ya. Karena angket itu kan artinya penyelidikan. Ya. Sama di Mahkamah Konstitusi pun juga ada penyelidikan. Bukan menjatuhkan artinya, tapi penyelidikan. Nah, penyelidikan wajar-wajar saja. Bagaimana kita mempertanyakan anggaran bansos digelontorkan menjelang pemilu. Dalam Dirty Vote juga jelas bukti-buktinya dan nggak ada yang bantah kok ada partai politik di situ yang dituduh melakukan kecurangan untuk supaya bisa masuk, nggak dibantah, harusnya kan dituntut dong. Wah, nggak benar kami melakukan kecurangan supaya bisa lolos, tapi sudah sampai teman-teman Gumai di DPR mempresentasikan sampai difilmkan, mereka nggak membantah, tidak menuntut balik kalau memang itu salah. Gitu. Artinya memang patut diduga bahwa
Ada proses. Jadi yang mau diangket ini hasilnya atau prosesnya atau apanya nih Bang? Ya kita lihat nanti lah, kan masih rahasia lah. Tapi kita tadi belum ada ngomong urusan kepada turun menurunkan, tapi Bang Iqbal sudah mention ini bukan penurunan kan, gitu ibaratnya. Belum tentu penurunan. Belum tentu penurunan. Belum tentu. Ini kan penyelidikan, angket itu artinya bahasa Perancis penyelidikan. Tapi kenapa arahnya ke penurunan kata Anda tadi? Anda mengambil Belum tentu, jangan dikhawatirkan. Kan sekarang orang udah ketakutan, ini nanti bukan penurunan. Angket itu artinya penyelidikan. Ahli konstitusi sudah ketawa-tawa. Nanti setelah itu baru, kalau memang terbukti, Bang. lagi. Bang Habib gimana nyikapin? Jadi gini, ada jalur-jalurnya memang. Kalau memang ingin merespon hasil pemilu dalam konteks hukum tentu lewat di Undang-Undang Pemilu ya, di buku keempat itu ada 3 kanal. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi, bisa TSM dan lain sebagainya, atau bahkan ke arah pidana bisa. Kemudian sengketa proses. Yang terakhir adalah PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Ya, sengketa proses misalnya tidak puas nih Gibran kok dianggap cacat etik kok bisa ditetapkan jadi calon. Bisa SKKPU penetapan Gibran itu bisa dijadikan objek sengketa proses. Nah, faktanya kan itu nggak dipersoalkan sampai setelah hasil pemilihan umum. Ada juga narasi-narasi sejak awal bermasalah, ya kan SK-nya apa namanya tidak sah pencalonannya. Lalu kita bicara soal hak angket, ya tentu sebagaimana disampaikan ya oleh Prof Mahfud juga ya, bahwa memang betul kata saudara saya Bang Iqbal, ini nggak ada kaitannya dengan hasil atau proses. Boleh saja penggunaan hak angket menyelidiki hal-hal yang dianggap urgent dan penting terhadap persoalan kebangsaan. Tapi yang jelas kompetensinya, kalau kita kan bicara kompetensi, dia tidak bisa membatalkan hasil pemilihan. Dia tidak bisa juga menghentikan proses. Karena berdasarkan pasal 22E ayat 4, ya, KPU itu independen atau mandiri sebagai cabang kekuasaan keempat, eksekutif, legislatif, yudikatif, kepemiluan. Nah, ini disampaikan juga kemarin baru press conference-nya Prof. Jimli Asidiki ditegaskan. Dan ini kan memang ayat di konstitusi kita. Jadi kemana kalau tidak puas terhadap hasil, ya ke Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ada bahasa hukumnya itu kan lex specialis, derogat legi generalis. Hal yang khusus ya kan itulah yang digunakan. Nah, ini khusus apa nih? Soal pemilu ya ke situ. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan hak angket, mempertanyakan misalnya apa nih, Sirekap, ya kan ya? Tadi yang disampaikan oleh macam-macam. Ya menurut saya ya nggak salah juga, silakan saja supaya demi ya apa nih? Saya tahu nawaitunya sahabat-sahabat kami demi kualitas pemilu ke depan terutama lebih baik, ya kan ya? Kalau ada persoalan ya kita bicarakan sama-sama, kita selidiki bersama-sama masalahnya di mana. Ya sama memang nggak akan ada relevansinya dengan hasil pemilu. Karena ini juga nggak ada relevansinya dengan salah satu atau beberapa paslon. Soal Sirekap ini apa kaitannya misalnya Sirekap dengan paslon 2? Ya toh kita juga banyak persoalan. Angka yang kami catat berbeda dengan apa yang di ini. Dugaan-dugaan ini di semua tinggal kan paslon diperbaiki, ada ya? tinggal diperbaiki. Itulah sekarang yang sedang terjadi. Jadi memang kita tenang-tenang saja teman-teman ya. Persis apa yang disampaikan Pak Anies, ya Pak Ganjar, kita kawal. Yang paling esensi soal kepemiluan ini adalah yang namanya penghitungan berjenjang. Anda tahu penghitungan stelsel ya, yang dari tingkat TPS, sekarang di PPK sedang berproses, nanti di kabupaten. Disitulah kita diberikan saksi. Kalau memang ada yang masalah nih, ada apa DPT nggak jelas dan lain sebagainya, bunyinya sejak di ini, karena kan karena berjenjang ya, rekapitulasi di kecamatan itu kan berbasiskan yang di TPS, gitu loh. Jadi kita kawal bareng-bareng, ya kata paslon begitu kan, kita kawal rekapitulasi ini. Ayo kita kawal sampai nanti selesai. Ini sudah kecamatan, kecamatan nggak lama lagi kabupaten, provinsi baru nasional. Oke, baik. Bagaimana Anda melihat ini, Prof. Asrun dan juga Mas Nyarwi Ahmad? Kita jeda dulu tapi. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.